Van Ustadz izin bertanya, pernah suatu hari Ana membahas suatu masalah yang itu teh berkaitan tentang sunnah gitu, sunnah Rasul. Namun ada satu teman Ana yang bilang itu bukan sunnah Rasul, namun sunnatullah. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya sunnah Rasul dengan sunnatullah, Ustadz? Sunnah apa? Sunnatullah dengan sunnah Rasul. Sunnatullah, oh iya. Sunnah Rasul itu praktek Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sunnatullah Allah menciptakan, Allah mengatur. Jadi beda makna, itu juga memang perlu ditambah lagi. Sunnah Rasul, sunnatullah, sunnah lawan bid'ah, sunnah lawan syiah. Nambahlah gitu. Umpamanya Allah telah menciptakan siang dan malam, sunnatullah itu. Allah telah menciptakan matahari dan bulan, menciptakan gelap dan terang. Mungkin masih ingat pernah saya bertanya, mana yang lebih dulu? Datangnya siang atau munculnya matahari? Mana yang lebih dulu? Terbenamnya matahari atau datangnya malam? Mana yang lebih dulu? Datangnya gelap atau datangnya siang? Bingungnya. Nah, ini akan muncul pertanyaan, apakah siang karena terbit matahari atau matahari terlihat karena waktu siang? Tambah bingung laginya. Jawabannya ada dalam surat Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan duhanya, demi bulan yang mengikutinya dan apabila mengikutinya. Kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah memperlihatkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah menenggelamkan matahari. Jadi mana yang lebih dulu? Siang datang karena matahari terbit atau matahari terlihat karena waktu siang? Jawabannya, udahlah, khalaqas samawati wal arda. Matahari diciptakan oleh Allah, terbit sekarang, dan matahari ditenggelamkan oleh Allah. Malam Allah yang menciptakan, siang Allah yang menciptakan. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kami yang menjadikan malam, bukan matahari tenggelam jadi malam, enggak. Kami yang menjadikan siang, bukan matahari terbit jadi siang, enggak. Jadi matahari berjalan teratur sesuai aturan Allah, siang malam bergantian sesuai kehendak Allah. Semuanya kembali kepada Allah semuanya. Jadi pertanyaan tadi sunnatullah. Nah, sunnatullah itu kalau batu jatuh ya, tidak ada batu terbang ya. Nah, itu sunnatullah. Nah, makanya akhwat yang renangnya gaya batu, nah iya, itulah batu itu, begitulah bawaannya. Itu sunnatullah. Api panas itu sunnatullah. Dan kalau Allah menghendaki untuk merubah, tidak ada yang mampu menghalanginya. Api yang begitu panas, justru dengan panasnya api Nabi Ibrahim selamat dari kecaman, dari kebencian orang-orang yang penyembah berhala. Air membuat orang tenggelam, dan dengan adanya air yang begitu menggunung, Nabi Musa dan umatnya diselamatkan. Sunnatullah semuanya juga. Jadi sekarang kita hubungkan dengan siang dan malam. Umumnya orang siang bekerja, malam tidur. Buat para santri malam bangun. Tuh ya. Qiyamul lail.
Itu kan perbedaan. Dan Allah memperlihatkan kepada kita semuanya saat ini kesayangannya kepada kita. Ini karena Allah menyayangi kita, kita bisa berkumpul seperti ini. Kalau tidak karena kesayangan Allah, mungkin kita tidur. Kenapa? Enggak ngaji? Keur paregal euy. Setan seneng. Oh, betul. Gak usah ngaji lah. Pegal bilang sama teman-teman. Tapi orang yang agak pegal-pegal, saya harus bergerak. Alhamdulillah, saya ya merenung kemarin waktu hari Senin saya sakit. Alhamdulillah saya sakit, lagi libur, gak ada kegiatan. Selasa pagi sudah sehat lagi karena saya harus ngisi pengajian di Al-Islam. Saya sering oleh Allah diberi sakit waktu kosong dari kegiatan keluar. Dan ketika ada jadwal keluar diberi nikmat sehat. Oleh karena itu maka bagi ikhwan dan akhwat yang kadang-kadang ada bisikan setan, sekarang bagian tugas kamu, bilanglah, kata setannya bilang lagi sakit. Jadi itu sakitnya itu. Asalnya sih enggak sakit, cuma karena males. Bilanglah sakit, jadi sakitnya itu. Sakit hatinya itu. Dan orang pemalas itu akan semakin berat untuk berbuat yang berguna bagi yang lain. Dari waktu-waktu ke waktu semakin berat itu. Tapi kalau ketika kita sedang kurang enak, saya harus bergerak biar saya sehat dan Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Ketika saya merasakan beberapa kali sakit sedang hari yang tidak ada kegiatan dengan yang lain, pas ada kegiatan diberi nikmat sehat lagi, saya ingat kepada salah seorang guru saya dulu, beliau sudah wafat. Beliau itu ngisi pengajian kemana-mana naik motor keliling, dan itu dia niat dari rumah, ini motor ini aduh udah repot nih, bismillah, terus jalan nyampe di tempat pengajian, motor itu mogok, nggak bisa jalan lagi, tapi udah nyampe gitu, di jalan malah lancar, pertolongan Allah. Makanya diharaplah ikhwan dan akhwat, apabila dalam kondisi cukup berat untuk berbuat yang berguna bagi yang lain, jangan mengandalkan kalimat saya lagi capek, lagi gak enak badan, mohon pertolongan kepada Allah kesehatan. Dan berbuat dan bergerak, Allah akan memberikan kesehatan. Belum lama waktu hari apa ya? Belum lama lah, saya merasakan lagi, aduh cukup berat badan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Saya sudah ada janji. Aku mohon Engkau berikan kepadaku pertolongan. Bismillah. Ya alhamdulillah di perjalanan jadi sehat, jadi sembuh. Jadi semangat itu sangat berpengaruh bagi kesehatan fisik ya. Semangat itu. Kurang semangat penyakit berdatangan. Hati-hati nih. Kalau semangat insya Allah penyakit akan pergi dari kita. Kalau suatu saat sakit-sakit juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kesabaran. Bagi orang yang beriman itu segala-galanya membawa kepada keridhaan Allah. Ada izin, ada ridho. Sering saya ulang, tidak semua izin disertai dengan ridho. Kita cari keridhaan Allah di balik izinnya. Orang maling hebat, dapat duit sampai puluhan juta, itu izin Allah, jelas tidak diridhai. Kemudian kita umpamanya hadir di sini, ini atas izin